cerdas bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment, ya. Ini adalah mic, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, mic bisa dipegang. Produk glowing booster itu produk yang sama dengan Right Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maaf, maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, saya kebiasaan gitu ya. Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Right Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding ada stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Jadi nggak perlu diperjelas seperti itu. Dan Fitri juga menjadi, banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan, Dok. Boleh, silakan. Gitu, silakan. Mungkin dia kan juga, dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih, apakah ada Markus, kompetensinya apa, kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita, itu ada apa? Apakah Anda mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Dok, Stella Samke juga menyusun dokter, produknya juga masuk daftar hitam. Jadi begini, Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat dokter mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing, dan dokter itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSQ, bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM, dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu. Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya. Harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah, ternyata Allahu Akbar, dokter sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Dokter, mungkin kan berkat dokter nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang tutup mulut nih? Enggak, sebenarnya sih bukan karena dokter. Dokter itu bukan siapa-siapa ya, kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya, kalau masyarakat masih mau dibodohin ya dokter nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang dokter lihat di kalau data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti dokter akan munculkan di persidangan ya. Tapi ada keuntungan itu sampai bisa menutup mulut para influencer juga, seperti apa dokter? Ya, karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Jawabannya dokter, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya, kalau yang lurus, mereka akan bersama-sama bergabung dengan dokter. Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih, pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel, ingat kasus dokter yang lain, bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan dokter, tidak ada permusuhan sedikit pun. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki, ada nggak menuntut dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia ini? Bagaimana dengan owner skincare tukang flexing yang mencari kelemahannya dokter, mencoba mentargetkan dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas dokter, personalnya dokter. Tapi dokter hingga detik ini, tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak gentar melawan kalian semua.